Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di program menuju Pilkada 2024 bersama saya Eka Saputra. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel 1 dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys. Baik, kali ini saya akan berbicara dengan salah satu bakal calon wali kota Pekanbaru 2024-2029. Yang kita ketahui bahwasanya beliau ini adalah pernah menjabat di salah satu perusahaan BUMD di Provinsi Riau sebagai direktur, dan hari ini beliau sudah menyerahkan formulir atau mendaftar di salah satu partai yang ada di Kota Pekanbaru. Siapa dia? Beliau adalah Muhammad Nasir T. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Alhamdulillah. Mari kita. Ya. Oke. Sudah lama kita tak jumpa sama Bang Nasir T ini. Ya. Waktu itu kita podcast juga, tapi di sisi yang berbeda nih. Ya, sekarang hari ini kita berbicara bakal calon wali kota Pekanbaru 2024-2029. Bang mau tanya, kenapa Bang maju sebagai bakal calon wali kota Pekanbaru? Apa yang mendorong Abang untuk maju pada Pilwako ataupun Pilkada 2024 ini? Bisa dijelaskan? Pertama saya sampaikan bahwa ini semuanya adalah tanggung jawab moral saya terhadap Kota Pekanbaru. Oke. Karena 10 tahun terakhir ini saya lihat Pekanbaru ini tidak berjalan sesuai dengan keinginan masyarakatnya. 2 tahun terakhir saya coba untuk mengkritisi persoalan-persoalan yang ada Pekanbaru, nampaknya tidak ada respon oleh pejabat-pejabat. Oke. Oleh karenanya didorong oleh rasa seperti itu, saya tampil untuk rencana memimpin Kota Pekanbaru ini. Yang Abang lihat ini, bagaimana Kota Pekanbaru selama 10 tahun yang tadi itu? Apakah stagnan atau ada perkembangan tapi biasa-biasa saja? Atau dari sisi lain mungkin Abang bisa jelaskan? 10 tahun terakhir ini urbanisasi terhadap Kota Pekanbaru sangat tinggi, sehingga Pekanbaru tidak bisa mampu mengejar tuntutan daripada masyarakat tersebut, sehingga banyak ketinggalan, baik dari aspek ikon ibu kota provinsi maupun dalam kondisi infrastruktur Pekanbaru ini sangat jauh dari yang kita harapkan. Oke. Itulah yang mendorong saya mau jadi harus kita kejar lagi, kita pacu lagi Kota Pekanbaru menjadi sebuah kota yang modern dan bangga kita jadi warga Pekanbaru. Kalau sekarang saya agak susah jika keluar kota, saya bilang saya dari Pekanbaru, orang langsung minor lah lihat kondisi Kota Pekanbaru miris ini. Ya. Kenapa? Ya, mungkin ada alasan mungkin? Kebutuhan dasar masyarakat Pekanbaru belum terpenuhi. Salah satunya jalan, public utilities, persoalan sampah, banjir, parkir, jadi keresahan bagi masyarakat. Nah, keresahan masyarakat inilah yang mendorong saya untuk tampil memimpin Pekanbaru ini jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ya kita ketahui bahwasanya Pekanbaru mempunyai yang bersifat heterogen ya, karena banyak penduduk Pekanbaru ini yang berbagai macam suku yang ada di sini. Nah, kemarin waktu di Pileg ada 771.000 DPT ini, ya kan, lebih kurang. Kalau penduduknya sih 1 juta lebih, tapi DPT. Nah, bagaimana Abang melihat dari 771.000 DPT ini minimal ya 30 atau 40% Abang bisa menjadi wali kota sendiri? Ya kita punya jaringan. Selama ini kita aktif di beberapa organisasi, semuanya akan kita berdayakan untuk memenangkan kita. Jaringan tersebut juga masyarakat harus kita sentuh, baik melalui komunitas-komunitas etnis, komunitas sosial asal usul, negeri asal. Kita sangat tahu ini heterogen. Tapi dengan heterogen itu jangan kita salahkan masyarakat. Saya lihat sekarang pemerintah ini suka sekali menyalahkan masyarakat. Banjir, masyarakat dia salah. Sampah, masyarakat juga yang salah. Pemerintah ini punya anggaran dan punya kekuasaan untuk menyerapnya, itu APH juga ada. Jadi semuanya harus kita gerakkan. Jangan kita salahkan masyarakat lah. Banjir masyarakat salahkan, jalan rusak masyarakat disalahkan, ya tidak boleh. Iya kan? Iya. Nah, dari Abang sendiri, tagline Abang solusi Pekanbaru, solusi apa yang Abang berikan kepada untuk khususnya warga Pekanbaru ini? Pekanbaru ini mungkin hanya tinjau saya infrastruktur aja. Masalah kesehatan, masalah pendidikan sudah berjalan bagus. Kesehatan, pendidikan berjalan sangat bagus. Yang tidak berjalan itu adalah infrastruktur. Ini memacu PPID. Tingkat
tingkat inflasi daerah itu makin tinggi dengan jalan-jalan rusak ini, jalan penghubung rusak, jalan lintasan rusak, jalan pemukiman rusak. Akibatnya apa? Kan harga naik. Termasuk parkir juga menjadi inflasi, guys. Yes, parkir itu harus kita tertibkan. Di mana-mana kota besar itu parkir tetap ada, ya, dan itu menjadi sumber PAD bagi suatu daerah atau retribusi atau PNBP, pendapatan pajak di pendapatan negara di luar pajak. Itu harus cuma kita tertibkan sehingga masyarakat tidak resah dan kita sosialisasikan dengan zona-zona, ya kita tertibkan semua lah. Baik, saya ketahui kemarin Bang Nasir ini di baliho-balihonya itu maju sebagai independen nih. Nah, sekarang bagaimana? Bisa dijelaskan sedikit nih. Setelah kita datangi KPU, kita dapat informasi waktu hanya tersedia di 8 sampai 12. 8 sampai 12 itu maksudnya apa? Waktu tersedia untuk mendaftar hanya tanggal 8 Maret ini. Mei sampai 12 Mei. Dan verifikasi dukungan sampai 29 Mei. Dengan waktu tersedia dengan regulasi yang terlambat, kita tidak mampu untuk menyiapkan itu sampai 58.000 harus kita butuhkan. 58.000 KTP ya? KTP untuk Pekanbaru. Sedangkan DPT kita 771. Yang datang memilih itu paling-paling 70%. Iya, betul. 550.000. Betul. Mungkin dengan alasan itu kita mungkin agak keteter masalah dukungan dari KTP tersebut. Terlambat ya. Jadi itu alasannya bahwasanya tadi yang independen akhirnya karena keterbatasan waktu yang dari tanggal 8 sampai tanggal 12 tadi ya. Karena semboyan hidup saya lah sekali lagi terkembang suruh kita berpantang. Kita tidak bisa tempuh ini kita tempuh. Dan adalah partai politik melirik kita kan. Sekarang sudah partai mana saja yang mendaftar untuk sebagai bakal calon? Minimal ngambil formulir dulu. Kalau mau ngambil formulir ada 4 partai. Mengambil formulir ada 4 partai. PDIP, Nasdem, PAN, PKB. Mengembalikan hanya 2 partai. Baru 2 partai. PDIP dan Nasdem. PDIP dan Nasdem. Oh, 3 katanya. PAN. PAN itu lagi? PKB. PAN, Nasdem, sama PDIP. Oh, PKB enggak, belum. PKB belum. Tidak mengembalikan PKB. Belum mengembalikan atau tidak mengembalikan? Tidak mengembalikan. Iya, dengan 50 kursi yang ada di DPRD Kota Pekanbaru saat ini, mungkin kalau kita hitung ada 10 pasang calon. Nah, Abang sekarang nih bermain di mana nih? Dari yang beberapa partai, PKS ada 8 suara, kemudian ada Demokrat 8 suara, Gerindra dan PDIP ada 7 suara, Nasdem, PKB 2 suara, Nasdem 6 itu. Kalau kami hanya bagaimana? Berada di partai PDIP Perjuangan dengan Nasdem, karena ideologi kedua partai ini sangat sejiwa sama saya. Oh gitu ya. Nasionalis, demokratik dan religius. Itu sangat sejiwa. Maka saya bertahan hanya di 2 partai inilah. PDIP Perjuangan dan Nasdem. Terus setelah mengembalikan formulir ke Nasdem dan PDIP, harapan dari partai-partai tersebut seperti apa? Saya dapat informasi bahwa mereka akan melakukan survei. Nah, ngomong-ngomong masalah survei nih, apakah sudah melakukan survei? Secara internal sudah. Hasilnya masih dirasakan Erwan ya. Tadi kebetulan tim survei kami itu ikut tadi ke PDIP. Dan saya perkenalkan tadi sama PDIP bahwa saya punya konsultan di luar partai. Namun demikian, partai juga akan membuat survei dan startnya di awal Juli. Awal Juli. Seberapa optimis Abang untuk mendapatkan surat rekomendasi dari partai tersebut? Dan tadi konsep saya itu sekali layar terkembang suruh kita beban. Itu optimis untuk mendapatkan. Optimis untuk mendapatkan. Betul. Bukan nanti kita menyombongkan diri enggak. Tapi ya sesuai dengan pembicaraan saya di mana-mana, pewaris Pekanbaru ini saya. Iya betul, karena orang tua beliau ini pendiri Masjid Agung An-Nur, guys. Betul kan makanya. PDIP dan Nasdem cukup 2 kursi saja, 2 partai aja dah 13 kursi ya, sudah melebihi juga. Kemudian dengan siapa Abang berkomunikasi, baik pun itu calon wali kota sendiri ataupun wakil? Ini fleksibel nggak sih? Fleksibel. Dinamis ya. Bisa orang satu nomor 2 ya? Nomor 1, nomor 2 oke, dan siapa saja. Karena dalam konsep kehidupan saya, pergaulan saya tidak memandang suku, bangsa dan ras. Saya bisa menjualkan diri dengan partner.
Nomor 2 oke, nomor 1 oke. Sudah ada komunikasi dengan siapa aja nih? Buka bocoran dong. Komunikasi saya secara langsung tidak ada, tapi tim-tim kita bekerja terus. Nah, cuma belum sampai ke titik pertemuan intens lah. Tapi sudah ada sounding sudah ada. Itu diketahui guys, ini baru satu-satunya saya mendatangi posko nih. Bakal calon wali kota Pekanbaru HM Nasir D ini di Jalan Karet ya. Nomor berapa? Leitumena. Nomor 19 di depan Laris nih. Ini baru satu-satunya saya lihat baru buka posko ini. Nah, masalah buka posko ini berarti sudah siap dong dengan timnya? Siap. Oh ya. Bahkan kita sudah bentuk tim. Di luar kepartaian kita sudah bentuk tim. Tim relawannya ada berapa orang lebih kurang? Tim inti lah. Tim inti berapa? Setiap kecamatan dan setiap kelurahan ada. Ada berapa Mas? 50 orang. Oh, cukup banyak juga setiap kecamatan ya. Itu tim ini masih tim sulit siluman. Mati tim siluman. Kenapa? Karena nanti kan legalitasnya kan di partai. Jadi ini di luar konsep di luar kepartaian ya. Jadi tim siluman namanya. Tim siluman. Luar biasa sekali nih guys. Jadi satu-satunya yang saya baru podcast balon wali kota dia sudah mempunyai posko nih ya. Jadi ini sudah berapa lama kantor ini poskonya nih? Sudah 4 bulan. Udah 4 bulan ya? Sudah 4 bulan. Ya, kita lihat di sini guys. Dan juga ada peta juga tim kepemenangan Nasir ini udah ada petanya juga guys. Jadi luar biasa Pak Nasir ini untuk mempersiapkan jauh-jauh hari selama 4 bulan yang tadinya independen sekarang beralih tadi ke beberapa partai. Mungkin harapan terakhir nih, apa yang Abang ingin sampaikan kepada masyarakat khususnya nanti para pemilih, apalagi kan pemilih Gen Z ini kan, hampir 50% atau lebih lah. Generasi muda ya? Iya, generasi baru nih. Bagaimana Abang bisa memikat suara mereka-mereka ini? Gimana caranya? Harapan saya pada generasi Z atau generasi Gen Z, ya ini ruang untuk belajar. Jadi jangan kita cuek dengan terjadinya pergantian pemimpin. Harapan saya, carilah pemimpin yang disesuai dengan kebutuhan persoalan yang ada di Pekanbaru. Sudah setelah kita tahu inventarisir semua persoalannya, kita cari pemimpin yang bisa mengeksekusi persoalan tersebut. Jadi artinya sesuai dengan kebutuhan. Pekanbaru hari ini saya lihat, yang penting itu adalah keberanian. Keberanian untuk mengeksekusi semua aturan-aturan yang ada. Keberanian yang penting. Pandai banyak orang pandai, kaya banyak orang kaya, tapi mungkin tidak punya keberanian. Jadi keberanian itu sangat penting untuk sebuah kota provinsi, bukan kota besar. Lihat aja kota-kota besar Indonesia nih, semuanya pemimpinnya harus berani, tidak bisa orang pintar saja. Berarti Abang mengklaim bahwa diri Abang berani gitu? Berani. Ini yang kita tunggu guys, harus berani. Iya kan? Kalau misalnya ya silo-silo aja ya. Berani dengan segala macam risiko. Baiklah, betul kita ketahui bahwasanya Bang Nasir ini sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Kita tunggu nanti pada bulan Agustus apakah Bang Nasir mendapatkan perahu. Kita mudah-mudahan yaitu tergantung komunikasi politik beliau dengan DPP ya, lebih kurang itu ya. Baik, itu tadi bincang-bincang kita bersama balon Wali Kota Pekanbaru 2024-2029 Bang Haji Muhammad Nasir D, SHMH. Saya Eka Saputra, mohon undur diri dulu. Kita tunggu Agustus, apakah Bang Nasir ikut dalam pemilihan Kepala Daerah Wali Kota Pekanbaru 2024-2029. Saya Eka Saputra, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.